Tentang revenue meeting ya. Jadi atau beberapa brand juga biasanya ada yang menamakan sales strategic meeting gitu ya. Ini adalah meeting kita membahas tentang revenue ya, tentang pendapatan hotel. Nah, di dalam revenue meeting atau sales strategic meeting itu biasanya dihadiri oleh GM, ada revenue manager, ada beberapa SOD ya. SOD-nya terutama yang revenue center ya, kayak front office, housekeeping, karena ada revenue dari laundry atau spa, orang sales, reservation, dan juga bisa dari departemen lain sebagai peserta, tapi dia hanya untuk melihat jenis meeting ya. Juga masuk juga dalam finance ya, karena nanti dari hasil ini nanti kita menyimpulkan kira-kira berapa sih revenue-nya di minggu ini, berapa sampai dengan akhir bulan kita bisa achieve revenue-nya. Termasuk saya lupa F&B juga ikutan ya, jadi F&B manager ikut, dia akan mempresentasikan tentang revenue F&B baik minggu ini berjalan atau sampai akhir bulan Februari ini, atau next 3 month-nya dari Februari, Maret, April, Mei seperti apa dan sebagainya ya. Jadi tadi yang menghadirinya adalah revenue manager atau director of revenue, ada GM, terus ada Excom ya. Excom itu terdiri dari DOSM, RDM atau FOM, housekeeper, FBM. Kalau ada catering ya, kalau misalnya hotelnya besar, ada ballroom-nya, biasanya ada catering manager sendiri ya. Selanjutnya e-commerce dan digital marketing. Nah, digital marketing ini nanti yang bekerja sama, yang dia ngisi kontennya seperti apa, dan dia lebih bersifat nanti ke publicity-nya ya, ke pemasarannya ya. Nah, di dalam revenue meeting atau sales strategy meeting, kita biasa membahas kira-kira seminggu ke depan seperti apa, terus sebulan ke depan, 3 bulan ke depan, dan sebagainya. Dan kita mereview juga hasil meeting minggu lalu. Hasil meeting minggu lalu seperti apa result-nya, kira-kira ada suatu kondisi di mana tidak ter-achieve yang ditargetkan dan sebagainya ya. Suara saya jelas? Suara saya jelas? Jelas Pak Dino. Oke. Jadi di sini revenue manager dia akan membaca tentang status yang sudah on hand ya, yang sudah booking, yang sudah on hand, baik di rooms, nanti juga dengan F&B, misalnya ada group meetingnya apa saja gitu ya. Terus yang masih tentatif nanti juga di-share juga, jadi kira-kira korporasi atau grup atau perorangan yang sudah booking tapi belum confirm, belum bayar atau belum memberikan guarantee letter, kita juga bahas di situ. Nah, kira-kira yang tentatif itu menjadi confirm berapa besar persentasinya. Misalnya sales manager, kamu jadi sales manager bilang ini ada grup, secara prinsip dia sudah oke di hotel kita, harga sudah oke, cuma dia lagi mau lihat ruang meetingnya gitu ya. Nanti kira-kira dengan partisipan yang misalnya 100 orang, setupnya seperti apa, apakah cukup atau kurang dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi semua dibahas di revenue meeting dengan harapan nanti ini yang kita akan forecast-kan, akan kita ramalkan revenue ini akan bisa tercapai di dalam bulan berjalan. Misalnya sekarang Februari kita tanggal 20, kita meeting hari ini, kita masih punya 10 hari lagi nih. Kira-kira ke 10 hari lagi kita bisa achieve nggak angka budgetnya? Targetnya masuk nggak kira-kira? Dengan kondisi sekarang, misalnya per tanggal 20 kita masih compare ke budgetnya masih minus gitu misalnya, atau ke forecastnya masih below atau di bawah gitu. Nah, kira-kira untuk achieve target sesuai dengan budget dan sesuai dengan forecast,
apa yang harus dilakukan. Nah, nanti masing-masing departemen bikin kontingensinya ya, plan-nya ya. Misalnya FO, dia akan membuat melakukan misalnya upselling gitu ya. Jadi setiap tamu yang datang diharapkan akan menjadi yang walk-in ya terutama ya. Yang tadinya bookingnya kamar deluxe, kita mau coba upsell, dia ngambil kamar yang di atas deluxe, misalnya grand deluxe atau suite gitu ya. Nah, nanti dengan harapan nanti kan penjualannya jauh lebih mahal kan, harganya lebih tinggi, sehingga revenue lebih bagus. Nah, nanti sales apa kira-kira nih untuk mengejar budget, apakah ada grup-grup yang masih belum confirm, nah itu harus dikejar gitu ya. Harus di tracking, harus di harus di follow up supaya semuanya menjadi close, jadi bisnis gitu, deal gitu ya. Nggak loss bisnis, nggak lepas bisnisnya ke kompetitor atau mungkin pindah kota lain, nggak di Palembang misalnya, yang tadinya mau meeting di Windem, karena banyak pertimbangan, bisa jadi pesertanya dari seluruh Indonesia, pesawat nggak semuanya langsung direct flight ke Palembang, harus lewat Jakarta, itu jadi constraint ya, atau jadi kendala ya. Kalau misalnya pesawat yang ke Palembang hanya dari Jakarta, atau mungkin ada dari Surabaya, tapi kalau yang dari Kalimantan dia harus transit ke Jakarta juga, mungkin itu menjadi problem. Nah, yang paling enak memang kalau airportnya internasional yang dari segala arah Indonesia bisa datang, misalnya kayak Bali gitu ya. Semua flight menuju Bali kan pasti ada tuh ya. Jadi biasanya tidak jadi kendala, makanya banyak conference di Bali itu karena dari sisi infrastruktur airportnya, terus mungkin budayanya juga, sehingga destinasinya itu selalu unggul ya dibanding destinasi tempat lain selain Bali ya. Nah, di strategical sales strategical meeting kita membahas juga tentang historical yang tadi saya sampaikan. Minggu lalu gimana kondisinya waktu kita forecast, apakah achieve budget atau below nih, atau event yang kemarin ditargetkan F&B, ada misalnya ada beberapa meetingnya jadinya confirm nggak atau cancel atau gimana gitu ya. Kita bahas. Nah, semua bahasan ini tuh nanti kita akan recording di sistem sehingga algoritmanya akan selalu membaca. Jadi once nanti tahun depan atau kita perlu bikin budget, kita tahu waktu bulan Februari tanggal 20 ini, seminggu sebelum 20 ini, bisnis seperti apa. Atau mungkin bisnisnya sudah pick up, sudah naik di atas tanggal 20 Februari gitu misalnya ya. Terus kita juga membaca, nanti kan bulan depan udah bulan puasa gitu. Nah, kita pengen tahu historical fasting month bulan puasa tahun lalu seperti apa. Berapa banyak sih orang yang stay di hotel di dalam bulan puasa? Biasanya mungkin minggu pertama sepi gitu ya. Atau berapa banyak untuk F&B buka puasa ininya programnya ya, acara bukbernya. Mungkin minggu pertama juga sepi, tapi total dalam 1 bulan bisa berapa pack gitu ya. Nah, hal-hal yang ini dibahas di dalam meeting kita gitu ya, supaya nanti menjadi dasar membuat keputusan. Jadi ya, bulan depan kita mau bikin acara bukber itu, kita udah meeting 2 minggu atau 1 bulan sebelum ini, atau bisa 2 bulan sebelum bulan puasa. Jadi pas mendekati bulan puasa semua udah ready, materi promosinya sudah ready, terus desain, terus dekornya, seragamnya buat karyawan, dan tematik menu-menunya juga sudah ready dan sebagainya. Dan diharapkan nggak last minute-an ya, apalagi kalau kita gandeng misalnya bank untuk promosi, kita gandeng Bank Mandiri, kita bikin diskon program, jadi pakai Mandiri Card, bisa tukar poin, bisa Mandiri Livin, atau diskon dari Mandiri. Nah, itu harus kita bangun kerjasamanya jauh sebelum bulan puasa itu, jadi sehingga pada acara hari hanya sudah ready gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Oh, ada, saya lanjutnya. Nah, yang future analysis itu yang tadi sampaikan. Jadi next, yang tadi saya sampaikan, 7 days ke depan itu seperti apa, next 3 days seperti apa, 30 days seperti apa, next 90 days seperti 3 bulan ke depan,
kira-kira okupansinya seperti apa. Nah, kita bikin forecasting biasanya nyampe 3 bulan ke depan ya. Tapi beberapa hotel kadang-kadang booking pace-nya yang saya sudah sampaikan itu booking window-nya orang bookingnya itu mungkin H-1 atau seminggu sebelum event, meeting, dan sebagainya. Tapi kalau di beberapa kota kayak Bali, mungkin orang mau meeting ke Bali jauh-jauh hari ya kan, khawatir ballroom-nya nggak ada segala macam. Jadi kalau kamu kerja jadi revenue manager di hotel-hotel di Bali yang punya ballroom, kamu akan lihat mungkin 60 hari ke depan, 90 hari ke depan itu udah kelihatan grup-grup yang akan meeting atau conference atau mungkin grup-grup leisure dan sebagainya. Tapi kalau hotel kayak Palembang, misalnya pesawatnya banyak menuju ke Palembang, hotelnya banyak, ballroom juga cukup banyak di sana, biasanya sih booking pace-nya nggak terlalu lama ya, pendek-pendek ya, H-1, H-2 dan sebagainya ya. Kecuali Lebaran biasanya kayak kita nyari tiket juga kan, kalau mendekati hari Lebaran pasti habis jauh-jauh hari, 30 hari atau 60 harinya ya. Jadi ini kita bahas di future analysis seperti itu. Kira-kira nanti 90 hari lagi, 3 bulan ke depan tuh ada grup apa kalau kita cerita hotel di Bali nih. Kita punya ballroom-nya gede 3.000 pack gitu ya. Nah, biasanya kita udah ada event kalender tuh selama 1 tahun itu meeting-meeting atau conference apa yang besar di Bali yang ada di hotel kita gitu kan. Nah, ini berharap tahun depannya juga tetap di hotel kita. Nah, gimana caranya kita harus getting engaged dengan bookersnya, dengan para tamunya dan sebagainya ya. Nah, kita lanjut. Jadi report-report yang kita bahas di dalam revenue meeting, salah satunya semua reporting dari reservation. Jadi booking on hand, terus tren bookingnya seperti apa, kita bahas di reservation gitu ya. Biasanya nanti di sini kita bisa lihat ada tanggal-tanggal yang masih sepi gitu. Nah, itu kita bahas nih kenapa nih masih okupansinya misalnya di bawah 10% gitu kan. Nah, itu kita harus dibahas tuh. Ada apa? Mungkin ada hari libur kejepit harusnya rame atau mungkin juga apa namanya di tanggal-tanggal tersebut emang fasting month lagi apa mungkin bulan puasa minggu pertama gitu. Jadi biasanya emang trennya sepi gitu ya. Nah, dari data semua reservasi itu bisa menggambarkan kondisi kira-kira ke depan, seminggu ke depan, sebulan ke depan, 3 bulan ke depan, okupansi hotel kita seperti apa. Kira-kira nanti performance review kita punya revenue-nya seperti apa gitu ya. Nah, dari situ kita membahas juga tentang price atau rate-nya. Jadi rate-nya seperti apa yang akan kita lakukan waktu nanti pas bulan Lebaran bisa rame di Palembang. Jadi kita akan bikin blackout date misalnya mulai dari hari pertama Lebaran sampai hari ke-7 gitu kan. Nah, hari itu kita jual harganya misalnya mahal, harga publish gitu ya, harga recruit. Sehingga kita berharap dapat menghasilkan penjualan yang sangat maksimal gitu ya. Nah, kita juga harus membahas yang namanya kompetisi. Jadi kita lihat nanti kalau ini kita setiap hari kalau kamu hotelnya sudah berlangganan, ada data, kita bisa berlangganan data dari STR Global. STR Global itu sebagai lembaga independen yang kerjanya merecord semua okupansi hotel. Misalnya kamu perlu data hotel di Palembang okupansinya berapa, kamu bisa berlangganan. Dari situ berlangganan itu kamu bisa tahu positioning kamu, hotel kamu terhadap kompetitor seperti apa. Apakah kita market leaders dari sisi rate dan dari segi okupansi, atau kita mungkin nomor 2, nomor 3 di dalam kompetitor di hotel-hotel di Palembang. Nah, biasanya kita berlangganan ini berbayar ya. Nah, beberapa hotel yang nggak berlangganan yaitu menggunakan metode yang saling telepon ke masing-masing hotel itu nanya berapa okupansi di sana, berapa air. Tapi kadang-kadang kejujuran masing-masing hotel agak dipertanyakan ya. Kadang-kadang ada satu hotel yang okupansi 60, ngaku 80, juga akan ada yang ngecek gitu ya. Tapi kalau kita berlangganan data itu, kita ada komitmen bahwa kita harus memberikan data yang benar gitu ya, jangan sampai datanya itu misleading ya, nggak
bohong gitu. Karena itu kegunaan buat kita juga kalau kita menganalisa dari data yang nggak benar ya nanti analisis kita juga ngaco gitu. Makanya waktu kita berlangganan STR Global itu, yang pertama kita nggak tahu kompetitor siap kita yang lagi rame, tapi kita bisa nebak gitu karena di situ cuma ditulisnya hotel A, B, C, D, tapi kita bisa tahu dengan berapa jumlah besaran kamarnya, harga jualnya, tapi tidak ekstrim ditulis misalnya kamu Windem, kompetitor Novotel, Arya Duta, terus apa Aston misalnya, nggak disebutin nama hotelnya, tapi hotel A, hotel B, hotel C. Nah hotel A, hotel B, hotel C kamu yang menentukan, kamu kompetitornya hotelnya Windem mau sama siapa. Oke, dari brand bintang 5 mungkin sama Arya Duta misalnya, atau sama Arista gitu, atau sama apa sih yang hotel yang selevel gitu ya. Bisa level dari bintang, bisa dari jarak ya, lokasinya gitu. Kalau satu lokasi bintang 4, bintang 5 biasanya bedanya tipis ya karena misalnya sama-sama di daerah bisnis center gitu ya, daerah yang ramai misalnya Sudirman lah gitu jalan. Ya di situ bintang 4, bintang 5 mungkin harganya beda, tapi dari sisi okupansinya daerah situ pasti yang ngisi pertama dulu, ibaratnya itu ring satunya lah. Kalau Bali itu kayak Kuta gitu ya, atau Jogja di daerah Malioboro-nya gitu. Nah itu namanya ring satu gitu ya. Nah di ring satu biasanya okupansinya jauh lebih tinggi. Biasanya orang atau tamu lebih prefer di ring satu. Ring satunya penuh baru ke ring 2, ring 3 dan seterusnya ya. Nah selain tadi sudah bahas tentang kompetitor, kita akan membahas tentang channel analisis. Jadi dari mana aja masuknya tamu itu, bisa dari OTA kah, atau dari website hotel, atau dari third party lainnya ya. Nanti segmen pasarnya, rata-rata segmen kita di weekday, tamunya dari mana sih? Oh tamunya corporate atau government. Kalau weekend mungkin ada orang leisure dari keluarga-keluarga. Kalau di Palembang tuh mungkin dari daerah kabupaten sekitaran Palembang yang orang mau shopping ke Palembangnya gitu ya, dari misalnya dari mana sih, dari Muba, dari Lahat, Muara Enim yang datang ke Palembang di weekend. Nah itu kita masuk misalnya marketnya leisure karena orang memang mau nyari hotel, dia mau stay, sekalian mau belanja-belanja dan sebagainya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak, Palembang? Nggak ada, saya lanjutnya. Nah di dalam revenue management atau strategic management kita membahas lagi namanya yield management. Jadi yield management itu kalau definisiin kurang lebih bagaimana kita menjual produk kamar kita gitu ya, dan service dalam hal ini F&B atau produk yang lain yang ada di dalam hotel dengan harga yang tepat gitu. Jadi kita kan nanti dengan revenue management ini kita akan punya range harga yang berbeda-beda ya, walaupun kamarnya saya sampaikan tipenya sama, tapi rate-nya kita bedain supaya maksimal revenue-nya. Terus customer-nya juga kita bedain. Jadi customer corporate sama corporate A dan B harganya beda. Corporate B dan C harganya beda. Corporate sama agent harganya beda karena kita ngasih agent harganya mungkin slightly lebih murah supaya agentnya dapat untung kan. Kalau agentnya nggak dapat untung ya orang mikir ngapain lewat agent, langsung aja gitu. Atau agent juga nggak mau jual hotel kita gitu ya. Right time, kapan kita jual pada harga tinggi, kapan yang dijual pada harga rendah. Mungkin pada pagi hari kamar belum terlalu banyak okupansinya, kita jual di harga bar yang paling murah gitu ya. Tapi kalau okupansinya naik tinggi, nanti jual di bar di harga yang tertinggi dan sebagainya. Nah di red channel juga kapan kita di OTA kita akan buka tutup ya. Mungkin kalau banyak walk-in, OTA-nya kita bikin di sistemnya bahwa kamarnya sudah terjual sold out gitu. Kalau kamu lihat di website atau di OTA kan ada tulisan kamarnya tinggal satu atau kamarnya sold out, nggak ada gitu ya. Nah ini adalah salah satu yang dilakukan di dalam bias manajemennya. Secara detailnya nanti gimana cara merubah harga di OTA juga itu menjadi problem nantinya.
Kalau kamu kamarnya selalu penuh, efeknya bagus secara ranking gitu ya, tapi secara ini nanti orang, oh ini hotelnya pasti penuh terus gitu ya. Jadi orang nggak bisa booking gitu ya. Nah nanti ada strateginya, nanti mungkin strateginya di restructure ya kita bahas ya. Lanjutnya, nah yield management ini yang strategi yang tadi itu dibutuhkan ya karena untuk meningkatkan revenue ya. Karena okupansi hotel kan dibatasi hanya 100%. Ya mungkin bisa di atas 100%. Kalau misalnya hotel-hotel kamu kayak di airport, mungkin kalau Santika airportnya di Palembang, airportnya rame sih bisa jadi ya. Jadi pagi ada grup, terus grupnya check out, siang diisi lagi grup lain. Atau ada pesawat yang stranded, pesawatnya nggak bisa terbang, yang keluar negeri misalnya penerbangannya cukup lama, misalnya 5 jam atau 6 jam, 7 jam, sehingga membutuhkan harus grounded dulu pesawatnya gitu ya. Karena nunggu ganti pesawat dan sebagainya, dan para tamunya diinapkan di hotel di sekitar airport. Nah, biasanya kalau hotel dekat airport, kalau airportnya rame gitu ya, itu tingkat huniannya akan di atas 100%, karena mungkin ada yang check out di pagi hari, terus kamarnya di-prepare lagi sama housekeeping, bisa jadi ada grup lain masuk lagi di sore atau malam hari gitu ya. Nah, jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Kalau hotel dekat airport, kalau airportnya busy itu rame, ya alhamdulillah gitu hotelnya akan rame. Tapi biasanya kita ada kontrak rate ya dengan airline itu. Jadi airline anytime bisa ngirim tamunya, tapi sudah ada kontrak dulu gitu ya. Misalnya KT Pacific itu di Suta yang harusnya terbang jam 12 siang, ternyata ada engine problem. Sedangkan untuk ke Hong Kong butuh waktu 4 atau 5 jam misalnya untuk datangin pesawat lagi gantinya. Mau nggak mau tamu harus diinepin dulu mungkin 6 jam gitu. Nanti terbang lagi sore atau malam hari. Nah ini adalah apa namanya, kalau okupansinya bisa di atas yang saya sampaikan tadi, kalau hotel di airport biasanya ada kemungkinan bisa di atas 100% ya. Tapi dengan kondisi memang airportnya juga trafficnya cukup ramai ya. Tapi kalau misalnya airportnya di Palembang nggak terlalu ramai, biasanya tamu delay 2 jam nggak usah dikirimin ke hotel ya, kecuali dia harus nginep. Maksudnya pesawatnya nggak bisa terbang hari itu, tapi beberapa airline juga dia masih paling nge-refund gitu. Tapi kalau airline internasional biasanya dia akan kirim ke hotel yang sekitar airport gitu ya. Nah, gunanya ya juga mengurangi kesalahan ya. Karena forecastingnya itu kan kadang-kadang kita bikin forecast mungkin salah gitu ya. Nah, dengan adanya yield management ini, kita akan mengurangi kesalahan. Jadi kesalahan itu bisa terjadi di minggu-minggu lalu. Nah, pelajaran dari kesalahan itu melakukan forecast, kita perbaiki di minggu-minggu ke depannya gitu ya. Sehingga tidak menyebabkan terus-menerus apa namanya kesalahan forecastingnya ya. Terus saya sudah sampaikan, jadi salah satu partner dari hotel untuk jualan, selain kita punya website sendiri, kita juga ada OTA ya. Kita kerjasama dengan OTA. Ada beberapa hotel yang kerjasama dengan masing-masing OTA. Jadi suatu hotel OTA-nya bisa 10, 20 ya. Tapi ada satu brand yang nggak mau pusing. Jadi kerjasama misalnya satu sama Expedia. Jadi semua OTA nggak langsung ke hotel, tapi lewat Expedia. Jadi kita berhubungannya dengan satu sistem aja. Gunanya adalah kita menghindari kesalahan rate. Kamu bayangin aja kalau kamu contracting dengan OTA 10, masing-masing kamar ada tipenya, ada 10 kamar, terus belum atribut yang lain-lain nih. Kalau terjadi perubahan harga, salah-salah harga, kamu harus merubah dari sekian banyak tipe kamar berbanding dengan sekian banyak OTA yang kamu udah kontrak. Tapi kalau dengan satu kontraknya misalnya dengan Expedia, tapi Expedia semua OTA kontraknya ke Expedia, jadi kita hubungan sama Expedia doang, kita enak, kita nggak pusing gitu ya. Diskonnya satu, diskon untuk OTA-nya ya. Kalau OTA kan beda-beda, nanti ada yang 17, ada yang 16, ada yang 2. Kalau pakai Expedia kita nggak pusing, satu aja misalnya.
Jadi dia yang ngurusin gitu. Nah, itu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, ini kegunaan dari OTA, tapi OTA juga bisa menggerus revenue-nya ya, karena kalau kita pakai OTA kan kita harus bayar apa namanya platformnya gitu ya, yang disebutnya commission ya. Nah, komisinya ini lumayan gede, bisa 10 sampai 15, malah ada yang 17, ada yang 24, tergantung dari kontrak hotelnya. Kalau kamu hotelnya baru, brandnya baru, belum pernah kontrak dengan OTA, dia akan kasih pasti minta komisinya tinggi. Nah, kita di satu sisi kita perlu juga gitu, karena exposure kita, brand kita nggak terlalu kuat gitu misalnya. Kita harus jualan juga kan di berbagai platform ya, salah satunya OTA. Jadi kelebihannya OTA kita bisa terlihat di banyak, ibaratnya kita jualan, kita nitip di banyak warung gitu ya. Tapi kalau kita jualan di warung sendiri kan belum tentu orang tahu warungnya ada di situ. Tapi kalau kita titipin barangnya ada di IKEA, ada barangnya di Alfamart, Indomart, kemungkinan untuk terjual dalam jumlah besar kan semakin besar ya. Cuman kan ada komisi yang harus dipotong. Jadi plus minusnya kita menggunakan OTA itu seperti itu ya. Dari sisi teknologi dia lebih cepat pasti, teknologinya dia selalu diupdate sehingga kalau kamu booking menggunakan Traveloka kan kamu enak biasa booking ya. Pakai Traveloka itu gampang, user friendly, nggak lemot segala macam. Tapi website kita kalau kita bangun belum tentu bisa secepat mereka gitu kan. Bisa jadi lemot, kita punya prosesornya sehingga untuk memunculkan tipe kamar, memunculkan harga itu lamanya minta ampun gitu ya. Nah, biasa ketemu kalau buru-buru males ya, melihat website yang lama gitu. Makanya melatihnya ke OTA. Cuman di OTA kita resikonya dipotong komisinya. Dan komisinya lumayan, sekitar 10 sampai 5. Jadi kalau kamu harganya sejuta, kamu nggak dapatnya sejuta. Berarti 10% dipotong. Berarti kamu hanya dapat 900, 100 ribunya punya haknya OTA gitu ya. Nah, ini adalah plus minus yang menggunakan OTA. Pemain-pemain besarnya di dunia ini ya. Dulu TripAdvisor hanya untuk komen, tapi sekarang dia jualan juga ya. Nah, seperti disampaikan, beberapa brand menggunakan Expedia. Jadi semua OTA yang lain kerjasamanya ke Expedia. Jadi kita satu pintu aja, nggak usah banyak kontrak dengan OTA lainnya ya. Biasanya ini kebiasaan-kebiasaan tergantung kebangsaannya, kayak orang-orang Singapura lebih prefer banyak menggunakan Agoda gitu ya. Agoda lebih well known di Singapura dibanding Traveloka. Traveloka kan punya lokal Indonesia, tapi Traveloka sudah masuk juga ke ASEAN gitu ya. Atau Booking.com itu banyak kan dari Eropa, kalau nggak Amerika. Nah, kalau China, market China bisa menggunakan Ctrip, China Trip. Nah, itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi kamu kalau mengambil marketnya segmen agent China, ya kamu harus kerjasama dengan OTA China atau travel agent atau wholesaler dari China gitu ya. Sehingga apa namanya, linknya dapat, marketnya dapat gitu ya. Di sini ada yang mau nanya nggak? Palembang. Oke, kalau nggak ada ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau tamu direct ke website kita, booking, sama melewati OTA, kamu lihat nih dari revenue yang sama, 21.000 euro, tapi kalau ke OTA kamu harus bayar komisi. Ya, sehingga profit kamu nanti jauh lebih kecil dibandingkan kalau kamu punya website. Kalau punya website sendiri kan kamu nggak harus bayar komisi dan yang lain-lain ya, nggak ada marketing cost-nya segala macam. Nah, bisa bandingin ya. Jadi kalau menggunakan direct booking, website kita, hotel langsung, atau brand kita, misalnya Marriott.com atau Accor.com, pasti jauh lebih untung hotelnya karena nggak ada dipotong commission. Ada mungkin komisi dipotong tapi nggak gede. Komisinya buat misalnya buat websitenya Accor gitu kan, karena menggunakan platform Accor. Ya, kamu lihat di sini profitnya jauh lebih besar kalau kita
tamu-tamu kita semuanya bookingnya langsung ke hotel menggunakan website hotel. Keuntungannya jauh lebih gede dibanding menggunakan OTA karena ada commission yang cukup besar di sini. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sesi revenue meeting ini. Kita ketemu lagi besok ya. Ada pertanyaan? 6B. 6B nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya akhiri ya. Thank you and see you next Thursday ya. Thank you Pak Dino. Oh. Pak Dino.